Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Eh, Anak-anakku sekalian, siswa kelas 12 1 dan kelas 12 2 Madrasah Aliyah Al-Karimiyah Beraji Sumeneb. Syukur alhamdulillah kita pada kesempatan pagi hari ini, hari Jumat, tepatnya tanggal 22 Januari 2021, kita dapat bertatap muka kembali dalam pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran matematika peminatan. Anak-anakku sekalian, sebelumnya Bapak sudah kirimkan materi tentang apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, dan tentunya tentu apa yang kalian peroleh melalui file PDF yang telah Bapak kirimkan terkait soal-soal penerapan untuk menentukan asimptot datar maupun asimptot tegak, tentu perlu adanya penjelasan-penjelasan secara detail. Oleh karena itu, Bapak mengirimkan atau melakukan video pembelajaran ini untuk memperjelas atau memberi penjelasan secara matematis nanti terkait penyelesaian soal-soal yang telah Bapak kirimkan di WA grup kelas kalian masing-masing. Baik anak-anakku sekalian, Bapak akan share kembali tentang soal-soal yang Bapak kirimkan tadi di grup WA kalian. Jadi pada kesempatan kali ini, seperti yang telah Bapak sampaikan pada pembelajaran minggu kemarin, bahwa untuk pembelajaran kali ini kita akan menerapkan tentang bagaimana cara kita untuk menentukan asimptot dari sebuah fungsi, baik itu fungsi aljabar maupun fungsi trigonometri. Untuk saat ini kita akan fokus dulu kepada fungsi aljabar. Anak-anak sekalian, seperti yang telah Bapak sampaikan pada pertemuan kemarin, minggu kemarin, bahwa kita telah mempelajari apa itu asimptot. Jadi setelah kita lakukan analisis melalui perhitungan-perhitungan matematis disertai dengan perhitungan secara geometri terhadap sebuah grafik, kita kemarin sudah menyimpulkan bahwa asimptot itu adalah suatu garis lurus, ya, suatu garis lurus pada sebuah grafik, baik itu grafiknya tegak atau sejajar sumbu Y maupun garisnya datar atau sejajar sumbu X, di mana garis tersebut ketika didekati oleh kurva lengkung, maka semakin mendekati garis tersebut, kurva tersebut tidak pernah menyentuh sampai ke titik jauh tak terhingga, baik itu tak terhingga positif maupun tak terhingga negatif. Nah, anak-anak sekalian, pada kesempatan ini kita akan terapkan bagaimana cara kita untuk menentukan sebuah asimptot dari sebuah fungsi, baik itu ketika nanti kita diminta untuk menentukan asimptot tegak maupun asimptot datar. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan memberikan contoh soal yang nanti akan kita selesaikan dengan cara matematis yang harus kalian pahami terlebih dahulu. Di mana cara ini tentu melalui proses yang sangat tidak tidak sedikit, tentu ada proses-proses prosedur pengerjaannya. Tetapi nanti ketika kalian mengerjakan atau dihadapkan pada persoalan di ujian nasional ataupun ujian-ujian yang menuntut kecepatan waktu,
nanti Bapak akan berikan trik cara cepat bagaimana kita menentukan asimptot datar maupun asimptot tegak. Baik anak-anak sekalian, mari kita perhatikan screen kalian atau slide yang Bapak kirimkan ini, yaitu untuk menentukan asimptot fungsi. Pada kegiatan ini kita akan memahami dan mengetahui grafik dari asimptot. Jadi kita nanti akan lihat dulu bagaimana grafik asimptot itu yang sebenarnya dari sebuah soal. Soal yang pertama, tentukan nilai limit berikut. Diketahui fungsi fx sama dengan 1 per x pangkat 2 dengan daerah asal df sama dengan x sedemikian hingga x anggota bilangan real dan x tidak sama dengan 0. Jadi kita sebelum kita ke asimptotnya, kita perhatikan dulu ini. Yang diminta di soal itu adalah hitunglah limit x mendekati 0 dari arah positif, dari arah negatif. Jadi ini, sebentar, Bapak biar bisa menulis. Jadi yang pertama, tentukan limit x mendekati 0 dari arah negatif fx dan sebaliknya limit fx di mana x mendekati 0 dari arah positif. Jadi yang ini yang pertama negatif menuju ke 0 dari arah negatif, atau kalau di garis bilangan itu dari arah kiri. Kemudian yang positif mendekati 0 itu dari arah kanan. Baik, kita isi anak-anak tabel ini. Jadi kita isi dulu. Kita mulai untuk yang pertama adalah ini, limit fx di mana x mendekati 0 dari arah negatif. Misalnya kita beri angka min 5 ya, min 5, kemudian min 4, kemudian min 3, kemudian min 2, kemudian min 1. Ini 0 ya. Dan tentunya isinya adalah 1. Tapi yang akan kita hitung ini daerah ini. Ini. Jadi di yang pertama itu berapa limit dari fungsi ketika x itu mendekati 0 dari arah negatif. Jadi ini nolnya. Jadi angka-angkanya ini bergerak dari kiri ke kanan. Artinya dari negatif, dari arah negatif. Min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, mendekati ke 0. Kita hitung, ya. Kita masukkan angka min 5 ini seperti perhitungan kemarin ke fungsi. Fungsinya itu adalah 1 per x pangkat 2. Berarti 1 per min 5 pangkat 2. Min 5 pangkat 2 itu adalah 25. Jadi ini 1 per 25. Ya, 1 per 25. Kemudian kalau x-nya min 4, kita masukkan ke fungsi ini. Ya. Jadi angka-angka yang kita dapatkan itu kita harus masukkan ke dalam fungsi ini. 1 per x pangkat 2. Kalau x-nya kita ganti min 4, maka hasilnya adalah 1 per 16. Jadi min 4 itu kita masukkan ke x. Min 4 pangkat 2 itu adalah 16. Kemudian kalau min 3 kita masukkan ke x, jadi 1 per 9. Min 3 kuadrat itu adalah 9. Sehingga 1 per 9. Kemudian ini min 2. Kalau min 2 berarti 1 per 4. 1 per 4. Karena min 2 kuadrat itu sama dengan 4. Kemudian min 1. Min 1 masukkan ke sini, min 1 kuadrat itu 1, berarti 1 per 1 sama dengan 1. Nah, bagaimana dengan 0? Kalau kita masukkan 0, 0 kuadrat. 0 kuadrat itu sama dengan 0. 1 per 0 itu sama dengan, seperti kemarin, kalau ada angka atau bilangan dibagi 0, dia hasilnya tak hingga. Berarti 1 per 0 itu tak hingga. Tak hingga. Penulisan tak hingga. Mohon maaf, agak beda tulisan Bapak. Kemudian ini kita sudah peroleh nilai fx dari x mendekati 0 dari arah negatif.
Bagaimana dari arah positif mendekati 0? Ini 0 ya. Tentu ini min 1. Jadi kita akan mendekati 0 dari arah positif. Jadi misalnya ini 5, 4, kemudian 3, kemudian 2, kemudian 1. Artinya angka-angka ini dari positif turun ke bawah sampai mendekati 0 dari arah negatif, dari arah positif. Jadi 5, 4, 3, 2, 1 menuju ke 0. Jadi kita hitung lagi untuk yang arah limit fx dan untuk x sama dengan 0 mendekati dari arah positif. Kita masukkan 5 ini ke fungsi. Jadi 1 per 5 kuadrat berarti 1 per 25. 1 per 25. Jadi sama, sepertinya sama dengan nilai yang min 5 tadi. Karena negatif dan positif ketika dikuadratkan hasilnya positif ya. Kemudian maksudnya negatif dan positif ya. Kalau dikuadratkan itu hasilnya pasti positif. Nah, sekarang yang 4 kita masukkan 1 per 4 kuadrat sama dengan 1 per 16. Sama dengan yang atas. Kemudian kalau 3 kita masukkan 1 per 3 kuadrat 1 per 9. 1 per 9. Kemudian 2, 1 per 2 kuadrat 1 per 4. Kemudian 1, 1 per 1 kuadrat berarti 1 per 1 sama dengan 1. Nah, bagaimana kalau 0? Sama sebenarnya dengan yang ini. Jadi 0 kalau kita masukkan ke sini. Jadi 1 per 0 kuadrat. Berarti 1 per 0. 1 per 0 itu kalau bilangan dibagi 0, hasilnya adalah tak hingga. Ini nggak usah kita isi. Nggak usah lah. Karena yang kita cari itu adalah nilai dari x mendekati 0 dari arah negatif. Yang ini. Kemudian yang sebelah bawahnya itu adalah x mendekati 0 dari arah positif. Ini hasil dari pertanyaan poin A. Kemudian untuk yang poin B, apakah limit x mendekati 0 fx ada? Apakah ada? Jika ada, tentukan nilai limit x mendekati 0 fx. Pertanyaannya ada nggak limit x mendekati 0 fx? Sebenarnya kita bisa mengatakan tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena kita tidak bisa menentukan berapa nilai pastinya x itu atau y-nya, nilainya itu berapa pasti. Tetapi kita hanya bisa mengatakan bahwa limit x mendekati 0 dari fx itu sebenarnya ada, tetapi kita bisa mengatakan tidak ada karena kita tidak bisa menentukan berapa sih nilainya yang benar, berapa sih nilainya yang tepat. Karena limit x mendekati 0 dari fx itu sama dengan tak hingga. Tak hingga itu berapa? Sampai tak hingga tidak bisa kita tentukan. Oleh karena itu, apakah limit fx ada? Jadi jawabannya adalah tidak ada. Tidak ada ya. Tetapi kalau dikatakan berapa, tentukan nilai fx-nya. Nilai fx-nya adalah tak hingga. Jadi tidak adanya itu nilainya fx tak hingga. Jadi kita nggak bisa menentukan angka pastinya berapa dari nilai fx itu. Nah, kita selidiki lagi ini. Jadi x mendekati 0 dari negatif, yang sini ini x mendekati 0 dari positif. Jadi ini 0 didekati dari positif, dari kanan itu 1, 2, 3, 4 ya. Ya. Kemudian didekati dari arah negatif berarti min 4, min 3, min 2, min 1. Nah, kita diminta memasukkan kembali angka-angka ini x untuk min 4 berapa nilai x itu. Jadi kita bisa masukkan dari sini ya. Kalau x-nya min 4, fx-nya sama dengan 1 per 16. Jadi kita tinggal masukkan sini. Ini 1 per 16. Yang min 3 itu berapa di sini? 1 per 9. 1 per 9.
kemudian yang min 2 itu seperempat, yang min 1 itu 1, yang 0 itu tak hingga. Nah, itu nilainya limit x mendekati 0 dari fx itu adalah tak hingga. Kemudian yang satu kita masukkan sama sebenarnya seperti ini. Jadi kita tinggal masukkan aja pada tabel yang di atas. Ini seper 9, ini seper 16. Oke, nah jadi limit x mendekati 0 dari fx adalah tak hingga. Jadi tak hingga. Sehingga ketika kita x, ya, jadi ketika x-nya itu 0, jadi dia ada garis. Kalau kita buat garis kartesius seperti ini sumbu x, ini sumbu y, maka x sama dengan 0 itu di sini ini 0, ini 0, nah, ini 0, ini 0. Sehingga ini sumbu y ini itu adalah x sama dengan 0. Karena di 0 di sini, ini x-nya kan 0. Kalau kita tuliskan di sini 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Yang ini min 1, min 2, min 3, min 4 dan seterusnya. Sementara titik potong antara sumbu x dan sumbu y itu adalah di angka 0. Ini adalah x sama dengan 0. Jadi ketika x sama dengan 0, maka fungsi x-nya itu tak hingga. Artinya dia ketika ada kurva, ya, bergerak dari positif, dia mendekat, nah, tapi tidak pernah menyentuh. Jadi dia mendekati garis x sama dengan 0, tetapi tidak pernah menyentuh garis x sama dengan 0. Sebaliknya dari arah kiri, yang dari arah negatif, sesuai perhitungan kita tadi, kurvanya itu dari kiri sampai mau mendekat, ini anggap lurus ya, mendekati 0, nah dia nggak pernah menyentuh, ya, jadi dia nggak pernah menyentuh. Sehingga kesimpulannya garis garis x sama dengan 0 itu adalah asimptot tegak dari fungsi 1/x². Jadi ini adalah asimptot tegak, Bapak simpulkan AT ya, asimptot tegak. Jadi asimptot tegaknya itu adalah, karena asimptot tegak maka dia sejajar sumbu y, sehingga asimptot tegak dari fungsi ini adalah x garis x sama dengan 0. X sama dengan 0. Jadi asimptotnya ini x sama dengan 0. Asimptot datarnya bagaimana? AD. Dapat singkat AD itu asimptot datar. Jadi asimptot datar itu ini. Ya, yang y sama dengan 0. Garis y sama dengan 0. Jadi ini ketika ditarik garis, ini adalah garis y sama dengan 0. Ini y sama dengan 0. Kenapa kok asimptot datarnya y sama dengan 0? Garis ini, sumbu x ini sama dengan y sama dengan 0. Karena apa? Karena garis lengkung itu nggak pernah menyentuh garis ini. Nggak pernah menyentuh. Oke, selanjutnya ke soal berikutnya. Nomor 2, nanti kita simpulkan ya. Cari nilai limit menggunakan konsep limit x mendekati 1 dari arah negatif dari 1/x-1 dan limit x mendekati 1 dari arah positif dari 1/x-1 pangkat 2. Jadi penyelesaiannya konsepnya sama seperti yang dikerjakan kita tadi, di mana ketika x itu mendekati 1, kalau kita masukkan 1 sini, x-nya kita ganti 1, maka 1 dikurangi 1 itu sama dengan 0. Ya, 0.
Karena x-nya kita ganti 1. 1 kurangi 1 sama dengan 0. 0 kuadrat, 0. Hasilnya 1 per 0. Jadi 1 per 0 berapa? Seperti yang kita sudah sepakati bahwa apabila angka perbilangan dibagi 0 itu hasilnya adalah tak hingga. Termasuk yang x mendekati positif. X-nya kita ganti 1. Sama ya, 1 kurangi 1 0. Kemudian 1 dibagi 0. 0 kuadrat itu 0 ya. 1 dibagi 0 tak hingga. Karena kedua limit adalah tak hingga, kita dapat menuliskan bahwa limit x mendekati 1 dari 1 per x min 1 pangkat 2 itu nilainya adalah tak hingga. Grafik fungsinya, karena yang membuat fungsi tersebut bernilai tak hingga itu karena x-nya sama dengan 1. Karena x-nya sama dengan 1. Karena apa? Kalau x-nya sama dengan 1, nanti penyebutnya itu 0. Ya kan? Coba kalau x-nya kita ganti 1 ini, 1 dikurangi 1 kan 0. 0 dikuadratkan 0. Maka karena x sama dengan 1 itu menyebabkan penyebutnya itu 0, sehingga menghasilkan angka nilai tak hingga, maka x sama dengan 1 itu adalah asimptot tegak. Nah, garis x sama dengan 1. Jadi dari fungsi ini, dari grafik ini kita bisa menyebutkan bahwa AT, apa AT? Asimptot tegak. Asimptot tegaknya itu adalah x sama dengan 1. Sementara asimptot datarnya, ya, asimptot datarnya y sama dengan berapa ini? Nah, ini berapa? Ini y karena dia berpotongan dengan x maka ini 0. Y-nya 0. Kalau ke atas 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau ke bawah min 1, min 2, min 3 dan seterusnya. Karena di sini di garis x ini sumbu x itu adalah sama dengan y, ya. Y sama dengan 0. Sehingga asimptot datanya itu adalah y sama dengan 0. Nah, kesimpulannya ini, jadi garis x sama dengan 1 adalah asimptot tegak. Sementara garis y sama dengan 0 adalah asimptot datar. Baik, sebelum Bapak lanjut ke nomor 3, kita akan menyimpulkan. Karena Bapak rasa ini cukup penjelasan Bapak. Yang nomor 3 ini tolong kalian dikerjakan secara mandiri di rumah. Setelah pembelajaran ini kalian kerjakan sendiri sesuai dengan penjelasan Bapak. Nah, kesimpulannya. Jadi Bapak akan simpulkan. Jadi kesimpulan, maaf kalau tulisannya beda ya. Kesimpulan jadi asimptot tegak, ya, asimptot tegak itu kalau kita simpulkan, asimptot tegak itu terjadi apabila penyebut dari fungsi, ya, penyebut dari f(x) itu sama dengan 0. Itu kesimpulannya. Jadi asimptot tegak itu adalah x, titik x atau garis x, di mana x itu menyebabkan penyebut dari fungsi f(x) sama dengan 0. Kenapa? Karena kalau dibagi penyebut, ya, jadi fungsi itu, ya, Bapak tulis lagi di sini ya, f(x), kalau ada f(x), itu sama dengan misalnya a per b.
Maka yang dikatakan penyebut kan ini penyebut. Yang di bawah, yang B itu dikatakan penyebut. Sehingga kalau penyebutnya nol, maka dia akan bernilai tak hingga. Karena apapun angkanya, kalau dibagi nol, maka dia akan bernilai tak hingga. Jadi seperti itu ya anak-anak sekalian. Jadi kesimpulannya asintot tegak itu adalah garis X, garis X yang menyebabkan penyebut dari fungsi f(x) itu sama dengan nol. Sedangkan asintut datar itu berarti yang sejajar sumbu X. Asintut datar itu dapat diperoleh dengan mencari nilai limit limit X tak hingga dari f(x). Jadi nanti asintut tegak itu, ya Bapak ulang, asintut tegak itu adalah garis X. X sama dengan A. A itu berapa? Tergantung kita nanti menentukan. Kalau A-nya itu menyebabkan penyebut dari fungsi f(x) itu 0, maka X sama dengan A itu adalah asintut tegak. Jadi kesimpulannya asintut tegak apabila garis X itu menyebabkan penyebut dari fungsi f(x) itu sama dengan 0. Sedangkan asintut datar itu kita dengan cara mencari limit X tak hingga dari fx sama dengan, dimana fx itu nanti sama dengan y sama dengan a. Jadi kalau asintut tegak itu adalah garis x sama dengan a, sedangkan untuk asintut datar itu y sama dengan a. Berapa a? Tentu kita akan melakukan perhitungan terlebih. Bapak rasa cukup perjumpaan kita kali ini, dan mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dapat memberi penjelasan kepada kalian terkait materi atau soal yang Bapak berikan di grup WA kalian. Dan jangan lupa kita sudah membahas soal nomor 1 dan nomor 2, dan soal nomor 3 Bapak harapkan kalian dapat menjadikan itu sebagai bahan latihan kalian di rumah. Dan untuk penerapan soal yang lebih detail terkait soal-soal, mungkin soal ujian nasional dan semacamnya terkait asintut ini, Bapak akan berikan soalnya di pertemuan minggu depan. Terima kasih anak-anakku sekalian, selamat belajar, jaga imunitas, makan yang bergizi, kemudian minum vitamin, berolahraga yang cukup, jaga imunitas diri kalian, dan jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan. Pakailah masker ketika kalian sedang keluar rumah, kemudian jangan lupa juga sering-sering mencuci tangan dengan sabun, dengan air bersih yang mengalir, dan tentunya kalian physical distancing atau menjaga jarak. Mudah-mudahan pandemi ini kita tetap sehat, dan semoga pandemi ini juga cepat berakhir sehingga kita bisa dapat melakukan pertemuan atau pembelajaran tatap muka di sekolah. Sekian dari Bapak. Jika ada pertanyaan bisa kalian tanyakan melalui nomor WA Bapak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.